Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya berada di batas Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. Dan kali ini saya akan menuju ke suatu tempat bernama Curug Gending Asmoro. Perjalanan ini adalah perjalanan saya yang kedua kalinya menuju ke Curug Gending Asmoro di wilayah Kabupaten Semarang. Teman-teman, kedatangan saya atau apa ya istilahnya, pada pertengahan tahun 2024 saya sudah menuju ke Curug Gending Asmoro ini dan gagal sampai di tempat tersebut karena tempat wisata ini sudah ditutup karena rusaknya fasilitas utama menuju curug itu, yaitu jembatan. Dan saya mendapat informasi bahwa curug ini dibuka kembali dengan pengelola yang berbeda, dan tempat untuk menuju ke tempat ini pun aksesnya berbeda. Jadi selain pengelolanya berbeda, aksesnya pun berbeda, dan kemungkinan ini beda dusun atau beda desa ya. Saya belum mendapatkan informasi yang cukup tentang ini. Namun dari titik di Google Map memutarnya lebih dari 30 meter antara akses lama dan akses baru ini. Saya sedang menuju ke tempat tersebut melalui Desa Susukan. Dari Susukan nanti saya akan menuju ke Sawahan. Saya desa-desanya tidak begitu hafal di sini, namun karena ini perjalanan kedua saya sudah sedikit hafal di jalannya, dan beberapa kali saya juga ke Pasar Sawahan. Mungkin 2 atau 3 kali saya ke Pasar Sawahan, dan tempat akses baru menuju ke Curug Gending Asmoro ini mungkin hanya 2 kilo sebelum Pasar Sawahan. Kita harus belok ke kiri menuju ke jalan ke arah Meranggen. Meranggen itu masuknya nanti di wilayah Kabupaten Demak ya teman-teman. Jalan cukup halus dan kita sudah berada di kawasan Sri Kukus Rejo. Sebelah kanan adalah sebuah kelenteng ya. Dan masih cukup jauh teman-teman, masih sekitar 7 km kita baru akan sampai pada tempatnya. Perjalanan di pagi hari ini cukup sepi, dan ini adalah hari ketiga
baru ketiga di bulan Syawal. Semoga tempat ini pun tidak begitu rame. Tapi karena tempat baru ya teman-teman, dan belum ada tanda-tanda viral atau booming, tempat ini kemungkinan besar masih sepi. Titik yang saya tuju ini apa ya, curugnya ini kok sebetulnya hanya sekitar 100 meter dari jalan raya teman-teman. Jadi curugnya itu ada di sebelah jalan. Hanya sekitar 100 meter dari jalan yang saya lewati. Namun ya biasa untuk menuju curug, karena curug itu biasanya di bawah ya, mestinya jalan untuk turun itu ya sedikit melingkar mestinya. Namun nanti kita lihat saja, dan tentu saja supaya tidak terlalu panjang, video ini saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah saat ini yang video Anda atau teman-teman semua saksikan, yaitu perjalanan dari mulai batas kabupaten atau batas kota Ungaran sendiri, jadi batas Kabupaten Semarang atau batas kota Ungaran, hingga sampai di Lembah Juglu. Sampai di Lembah Juglu, dan akses menuju ke tempat ini memang melalui Lembah Juglu. Saat ini kita sudah melewati kawasan hutan susuan teman-teman. Ini adalah sebuah hutan lindung di wilayah Susuan. Cukup asri, sinar matahari cukup terik di musim penghujan kali ini. Semoga tidak hujan, dan biasanya mendekati pukul 12 siang Kota Semarang, Kota Ungaran ini sudah diguyur hujan. Dan saat ini belum ada pukul 8 pagi. Saya sengaja pagi supaya yang pertama sepi, yang kedua di Semarang ini masih jarang terjadi hujan di pagi hari. Ini rata-rata hujan itu setelah siang hari, hujan baru mulai turun. Oke teman-teman, saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harapkan bantuannya untuk bisa subscribe, like, komen, share, dan tentu saja tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita mulai lagi perjalanan kita. Kita masih berada di kawasan hutan susuan, dan terlihat di Google Map saya perjalanan ini masih sekitar 5 km lagi. Memang cukup jauh. Kalau tadi saya hidupkan GPS dari pompa bensin Pudak Payung, jarak dari Pudak Payung hingga ke Lembah Juglu ini 9 km. Jadi memang cukup jauh, dan kalau dari Banyumanik jaraknya menurut Mbah Google adalah 11 km.
Sebetulnya sebuah tempat yang tidak begitu jauh ya, apalagi sekarang transportasi dengan menggunakan sepeda motor itu cenderung gampang untuk menuju ke tempat wisata ini. Masih 1-2 sepeda motor dan sedikit sekali mobil yang lalu lalang di kawasan ini. Sinar matahari pagi cukup terik ini teman-teman, namun karena tadi malam hujan sangat deras, suhu saat ini hanya berkisar 25 derajat Celcius. Jadi lumayan dingin teman-teman, lumayan dingin. Nanti pada bagian yang kedua saya akan juga ceritakan mungkin sebuah tutur atau sebuah cerita dari mulut ke mulut, kenapa tempat ini diberi nama Gending Asmoro. Nantinya pada bagian kedua tentu saja akan saya ceritakan secara gamblang tutur atau cerita dari mulut ke mulut tentang Curug Gending Asmoro ini. Kita masuk ke daerah Kalongan ya ini teman-teman. Dan sebentar lagi di depan kita masuki ke wilayah sawahan. Sudah tidak begitu jauh teman-teman perjalanan kita, mungkin hanya sekitar 5 atau 6 menit lagi kita sudah sampai di tempat tujuan. Jalan cukup mulus walaupun di beberapa tempat aspal atau beton itu sudah menampakkan batu-batuannya, entah dimakan usia atau semennya terlalu sedikit, saya tidak begitu mengerti. Namun memang di beberapa tempat betonnya itu sudah sangat kasar. Jadi lapisan pasir dan semennya itu sudah relatif menghilang. Namun secara umum perjalanan menuju tempat ini cukup nyaman. Nah teman-teman ini bisa saksikan jalan beton yang cukup kasar karena lapisan pasir dan semen yang menutupinya relatif hilang atau relatif terkikis, dan batuan kerikil kasar yang diikat oleh semen membuat motor atau kendaraan yang kita kendarai ini menjadi cukup bergetar. Kembali jadi jalannya itu antara aspal beton begitu terus. Jalan ini sebetulnya melingkar. Seharusnya kita tadi pada saat pertigaan setelah melewati hutan susuan itu kita ke kiri. Ini kita belok ke kanan karena di daerah Kalongan jalannya ini longsor dan sudah tidak mungkin lagi dilewati. Jalan ini terputus hampir 200 meter teman-teman, dan longsor, memang jalannya hilang. Longsor hampir mencapai 30 meter dalamnya. Kita terus ikuti perjalanan ini, dan sebentar lagi di depan kita akan belok ke kiri. Perjalanan yang menyenangkan di pagi hari ini. Setelah beberapa
pagi tidak bisa menikmati matahari karena sejak akhir puasa pagi hari itu selalu Semarang itu diselimuti oleh mendung yang cukup tebal itu. Nah, kita di depan belok ke kanan teman-teman, dan ini adalah sudah jalan menuju arah ke Merangin Demak. Dari sini tinggal sekitar 3 kilo teman-teman. 3 kilo lagi kita akan sampai di tempat yang kita tuju. Di Curug ini memang tidak jauh dari perkampungan, cukup dekat dari perkampungan teman-teman. Jadi tidak begitu jauh dari jalan raya dan tidak begitu jauh dari tempat parkir. Informasi yang saya terima dengan kondisi saya yang sudah tua, perjalanan atau jalan kaki dari tempat parkir menuju ke Curug ini hanya dibutuhkan waktu 10 menit, atau kalau dihitung jarak itu, informasi yang saya terima hanya sekitar 400 meter. Karena 400 meter jarak yang tidak begitu jauh ya. Kalau seandainya tidak naik turun mungkin juga 5 menit bisa kita capek teman-teman. Tapi tentu saja seperti kebiasaannya menuju ke sebuah curug biasanya kita turun, dan pulangnya yang ngos-ngosan karena selalu akan naik. Sudah hampir sampai di tempat tujuan teman-teman. Kita turun dan nanti menjumpai sebuah sungai, dan curugnya hanya di 100 meter di sebelah jembatan. Yang sungainya nanti kita lewati, jembatannya kita lewati teman-teman. Masih tidak jauh lagi, hanya sekitar 300 meter kita sudah akan sampai. Nah, di depan itu teman-teman, ini ada sebuah jembatan. Nah, ini jembatan. Nah, curugnya hanya di sebelah kiri 100 meter, tapi kita akan masuk ke sana dulu. Masuk ke pintu masuknya adalah sebuah tempat untuk nongkrong yang diberi nama Lembah Joglo. Kita sudah sampai teman-teman, dan terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya dari batas kota Ungaran hingga ke Lembah Joglo ini. Sampai ketemu di video bagian kedua Curug Gending Asmoro. Terima kasih. Jadi lewatnya sini.